Halo, kembali lagi dengan saya Garvin Bui, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Di video kali ini kita akan membahas tentang pikiran bawah sadar, tentang apa itu pikiran bawah sadar, dan bagaimana kita memanfaatkannya untuk memaksimalkan potensi kita. Langsung kita simak saja. Baik, jadi Bapak Ibu teman-teman yang sedang menonton video ini mungkin udah tahu ya kalau menurut teori psikoanalisis, pikiran manusia itu terbagi menjadi dua macam. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya sebenarnya ada lagi pikiran prasadar yang berada di antaranya. Tapi itu sifatnya memang menjembatani antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu adalah yang kita memang sadari sehari-hari, makanya namanya pikiran sadar ya. Jadi kita sedang berpikir, kita sengaja melakukan sesuatu, itu pikiran sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang berada di luar kesadaran kita, dan dia menyimpan berbagai hal yang mungkin kalau kita dengan sengaja ingat susah, tapi dia sebenarnya ada. Ada, tapi kita tidak menyadarinya dia ada. Makanya pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar itu sebenarnya berisi keinginan yang terpendam, emosi yang tidak tersampaikan, pengalaman masa lalu yang membekas, itu semuanya ada di pikiran bawah sadar. Jadi contohnya misalnya Anda waktu kecil misalnya menginginkan sesuatu tapi tidak bisa terpenuhi, atau Anda memang tidak bisa memintanya karena satu atau dua lain hal, permintaan itu sebenarnya nggak hilang, keinginan itu sebenarnya nggak hilang. Hanya masuk ke dalam bawah sadar yang Anda mungkin secara sadar tidak ingat Anda masih menginginkan itu, tapi jauh di dalam bawah sadar Anda masih menginginkannya. Hanya saja tidak Anda ekspresikan lagi. Ya, termasuk emosi yang tidak tersampaikan. Mungkin dulu waktu kecil Anda menyimpan kemarahan, menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan yang Anda nggak bisa tunjukkan. Karena kalau Anda menunjukkan kekecewaan itu, menunjukkan kemarahan itu, menunjukkan kesedihan itu, Anda akan dikatakan anak bandel, mungkin Anda akan dikatakan anak cengeng, mungkin sehingga Anda simpan. Termasuk pengalaman-pengalaman dengan emosi yang membekas, yaitu semua yang Anda simpan di dalam bawah sadar Anda. Anda tidak menyadarinya, tapi dia ada dalam bentuk apa? Karena misalnya Anda waktu kecil sangat kecewa dengan sosok-sosok yang Anda anggap lebih dewasa daripada Anda kecewa orang-orang yang lebih dewasa itu tidak memberikan contoh yang baik buat Anda, tetapi menuntut Anda untuk menjadi anak baik, dan Anda nggak bisa mengungkapkan kekecewaan Anda nggak bisa mengungkapkan kemarahan Anda hanya bisa pasrah, itu sebenarnya Anda pendam ke dalam bawah sadar. Anda waktu dewasa mungkin mengatakan udah nggak inget lagi atau udah memaafkan kejadian itu, tapi sesungguhnya Anda masih membawa bekasnya. Mungkin Anda sekarang bertemu dengan orang yang lebih memiliki otoritas daripada Anda langsung merasa kayak, "Ah, saya tidak nyaman dengan orang yang memiliki otoritas." Atau saya merasa orang yang memiliki otoritas itu perlu saya curigai. Anda nggak tahu kenapa Anda kalau ketemu orang yang lebih berotoritas daripada Anda tiba-tiba jengkel, Anda tiba-tiba merasa nggak nyaman, Anda tiba-tiba merasa cemas, Anda nggak tahu kenapa, padahal baru kenal, itu sebenarnya adalah pesan dari bawah sadar. Karena Anda di kehidupan waktu kecil, Anda ketemu dengan orang-orang yang lebih dewasa, Anda selalu mendapatkan pengalaman buruk, tapi Anda nggak bisa mengekspresikannya, itu menimbulkan luka terbawa di dalam bawah sadar. Ketika Anda dewasa, Anda melihat situasi yang serupa lagi, bawah sadar Anda langsung kasih peringatan. Ya, langsung tertrigger kejadian masa kecil itu. Makanya muncul kecemasan yang Anda nggak tahu kenapa Anda tiba-tiba cemas ketemu orang ini, padahal orang ini nggak melakukan apa-apa terhadap Anda. Nah, itu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini sebenarnya misteri banget. Kenapa? Karena 80% yang terjadi pada diri kita, 80% yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu based on bawah sadar. Kita hanya nggak tahu aja, kita hanya nggak ngeh aja bahwa apa yang kita pikirkan, kita lakukan, bahkan yang kita rasakan itu sangat dipengaruhi oleh bawah sadar kita, seperti yang tadi saya contohkan. Dan ini sebenarnya sebuah konsep psikologi yang penuh dengan misteri, misteri ya. Kenapa? Karena bawah sadar itu kan susah banget ya untuk digali kembali. Kadang-kala kita memang sudah memutuskan untuk melupakannya dan tidak mau mengingatnya lagi. Dan pikiran bawah sadar itu karena dia memang mengendalikan sebagian besar dari diri kita, diibaratkan seperti gunung es. Ya, kayak begini nih di gambaran, pikiran sadar itu hanya muncul sedikit. Yang kita bisa lihat di permukaan itu hanya pikiran sadar. Dan itu sebenarnya kecil. Jauh di bawahnya lagi, jauh yang tidak terlihat lagi, ada pikiran bawah sadar yang amat sangat luas. Makanya dikatakan pikiran bawah sadar ini misteri. Dan kalau kita bisa mengolahnya, kita bisa menyadarinya, kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita bisa mencapai potensi terbaik dari diri kita. Ya, dan ini juga mengapa teori Sigmund Freud ya begitu terkenal, karena
Memang beliau mempopulerkan konsep pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini dan beliau menggunakannya dalam terapinya. Ketika ada seseorang yang mengalami keluhan psikologis tertentu, nggak tahu apa penyebabnya, setelah Freud berhasil mengakses bawah sadarnya, baru ketahuan apa kekecewaan yang dia simpan, kesedihan yang dia simpan, pesan-pesan bawah sadar yang tidak terungkapkan, lalu dari sanalah diekspresikan, nah keluhan itu biasanya berkurang. Wah, luar biasa ya, sampai sekarang masih sering dibahas ya, dalam berbagai versi. Law of Attraction lah, Neurolinguistic Programming lah, Hypnosis lah, Hypnotherapy lah, yang macam-macam. Nah, kita lanjut ya. Jadi, kalau kita mau ngomongin pikiran bawah sadar, kita nggak jauh dari brainwave atau gelombang otak. Di sini ada gamma, beta, alpha, theta, dan delta ya. Alfanya layoutingnya saya sedikit salah. Jadi, pikiran ini yang gamma, beta, alpha, theta, delta ini semakin ke bawah itu semakin ke bawah sadar maksudnya. Semakin ke atas itu semakin sadar. Jadi gamma itu adalah ketika kita sedang berpikir keras, kita sedang menganalisa sesuatu dengan keras, itu gamma. Beta itu pikiran sadar kita yang dalam kondisi biasa-biasa aja. Jadi kita sehari-hari itu kalau lagi kondisi biasa-biasa aja itu beta. Ya saya sekarang sedang membuat video ini ya beta. Tuh. Tapi pada saat saya sedang menganalisa sesuatu gitu ya, berpikir dengan sangat teliti, yang menggunakan kesadaran saya dengan sangat maksimal, mungkin itu di gamma. Nah, di bawahnya gamma dan beta itu ada alpha. Nah, alpha itu sudah mulai akses ke bawah sadar kita. Alpha itu kondisi ketika kita sangat rileks ya. Um, Kita misalnya lagi nyantai gitu, lagi nonton TV, lalu kita asik nonton TV itu, wah itu bisa jadi alpha. Kita terserap ke dalamnya ya. Kita asik main game sampai terserap ke dalamnya, itu bisa jadi alpha. Ya, kita lagi santai aja, bengong-bengong gitu, bisa jadi alpha. Lebih dalam dari alpha lagi tuh theta. Ya, theta itu konsentrasi yang mendalam, tapi beda dengan gamma. Kalau gamma itu lihat deh, dia kan banyak gerakannya ya, gelombangnya lebih dinamis ya. Itu karena memang aktivitas otaknya lebih ramai. Kalau theta itu kan udah lebih tenang. Nah, aktivitas otaknya udah lebih rendah. Kalau gamma itu ngerjain tugas ya dengan sangat analitis, sangat banyak berpikir. Kalau theta itu konsentrasi, tapi konsentrasi yang penuh ketenangan. Misalnya ketika bermeditasi, nah itu theta ya. Dan delta itu adalah pikiran kita ketika sedang tertidur atau nyaris tertidur ya, makanya sangat rileks. Nah, kita akan bicara tentang alfa dan theta ini. Karena beta dan gamma itu adalah pikiran sadar, kalau delta itu kita udah lelap ya, alfa dan theta inilah yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Yaitu dalam kondisi kita rileks, dalam kondisi kita sedang konsentrasi mengerjakan sesuatu dengan tenang. Nah, kita lanjut ya. Jadi, pikiran bawah sadar itu dikatakan mengisi atau berisi konten-konten dari pikiran kita yang kita tidak sadari, kita enggak tapi itu mengendalikan 80% dari psikologi kita. Dengan demikian, kalau kita bisa mengakses bawah sadar kita, kita bisa memasukkan program ke dalam bawah sadar kita memasukkan program-program yang bagus, maka psikologi kita juga akan bagus. Kenapa orang-orang bisa hidupnya kok negatif banget gitu? Kayaknya dia selalu membawa aura negatif. Karena di dalam bawah sadar dia itu banyak konten negatif yang belum dia keluarkan. Di dalam bawah sadar dia itu banyak program-program negatif. Ibarat komputer, bawah sadar itu bisa diinstal dengan berbagai macam program. Nah, kalau kita bisa memprogram bawah sadar kita dengan pikiran-pikiran yang bagus, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang mendukung kesuksesan, maka kita juga bisa memaksimalkan potensi diri kita. Nah, gimana caranya kita masuk ke pikiran bawah sadar? Karena untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar, untuk mengaksesnya, itu ada filternya. Jadi pikiran kita tuh ada filter sebelum menuju alam bawah sadar. Nah, cara untuk bypass filternya ada dua. Cara untuk memasukkan konten ke dalam bawah sadar itu ada dua. Repetisi atau emosi yang intens. Repetisi maksudnya apa? Nah, kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, lama-lama itu jadi otomatis nggak sih? Ya kita ngelakuin sesuatu untuk pertama kalinya masih pakai pikiran sadar. Kita berkonsentrasi, kita mikir, harus begini, harus begitu. Ya masih takut salah. Tapi ketika kita udah melakukannya berkali-kali, repetisi, lama-lama kita otomatis kan, nggak usah mikir panjang lagi kan, ini udah benar atau salah, kita udah langsung punya insting, langsung melakukan, dan benar. Itu artinya, kemampuan itu sudah mencapai level bawah sadar. Anda kompeten secara bawah sadar. Otomatis terjadi. Habits atau kebiasaan itu juga berada di ranah bawah sadar. Karena pengulangan, maka konten itu masuk ke dalam bawah sadar.
Jadi kalau Anda mau memprogram suatu pemikiran dalam bawah sadar Anda harus mengulangi terus pesan tersebut berkali-kali, repetisi. Pertanyaannya, repetisi itu kan butuh waktu ya, butuh effort juga, karena harus diulang-ulang. Ada nggak cara yang lebih instan? Orang Indonesia suka yang instan-instan. Ya, cara yang kedua yaitu melalui emosi yang intens. Emosi yang intens maksudnya apa? Kandungan emosi yang sangat kuat. Itu bisa langsung masuk ke bawah sadar tanpa perlu direpetisi. Contohnya apa? Trauma. Trauma itu adalah kejadian dengan emosi yang intens ya, takut banget, cemas banget, sedih banget, dan itu kan hanya cukup terjadi sekali, Anda keinget terus, itu masuk ke dalam bawah sadar Anda, terbawa terus sampai Anda dewasa. Itu karena dia langsung bypass filternya. Takut banget, cemas banget, sedih banget. Atau seneng banget, bahagia banget. Makanya yang biasanya kejadian-kejadian yang mudah kita ingat ya, yang kita bawa terus, kejadiannya bisa kita ingat, kita kenang gitu, hingga dewasa, itu kan kejadian-kejadian yang muatan emosinya kuat, yang seneng banget, sedih banget, takut banget. Bukan yang biasa-biasa aja. Karena muatan emosi yang intens itu dapat membypass filter dari bawah sadar. Nah, dengan mengetahui kedua hal ini, sebenarnya kita bisa manfaatin. Kita bisa manfaatin repetisi, kita bisa manfaatin emosi yang intens untuk memprogram pikiran-pikiran yang baik ke dalam alam bawah sadar kita. Kita bisa memprogram habits-habits yang bagus, habits-habits yang mendukung kesuksesan kita ke dalam bawah sadar kita. Nah, makanya video ini saya buat ya memberikan Anda sedikit pengetahuan tentang bawah sadar dan bagaimana mengoptimalkannya. Dengan demikian, hati-hati dengan isi self-talk kita. Self-talk itu apa sih? Self-talk itu adalah sesuatu yang suka kita ucapkan pada diri sendiri. Misalnya ketika kita lagi bengong, kita suka ngomong sesuatu kan sama diri sendiri ya, dalam bentuk bukan ngomong lewat mulut, tapi melalui hati, melalui intuisi. Itu self-talk. Atau ketika Anda lagi ngadepin masalah, Anda berpikir kan, seolah-olah lagi ngobrol sama diri sendiri kan. Itu self-talk. Hati-hati dengan isi self-talk kita, karena kenapa? Kita itu sering banget loh melakukan self-talk. Kita itu sering banget ngobrol sama diri sendiri, ya, melalui hati, melalui intuisi. Dan ingat prinsip dari pikiran bawah sadar itu adalah repetisi. Kalau Anda setiap hari ngomong ke diri Anda sendiri hal-hal yang jelek, maka hal-hal yang jelek itu akan masuk ke dalam bawah sadar menjadi program dalam psikologi kita. Tapi kalau kita self-talk-nya, ngomongnya yang baik-baik tentang diri kita, itu akan terprogram juga. Makanya orang-orang yang negatif itu biasanya memang habits dia adalah yang negatif. Orang yang positif ya habitsnya memang yang positif. Nah, saya ajarin teman-teman, ketika Anda kaget, Anda terkejut, jangan katakan mati gue, jangan katakan mampus gue, jangan katakan habis gue. Itu self-talk yang negatif. Kalau Anda mengalami kejadian negatif, ya coba berpikirnya, wah, saya harus belajar lebih baik lagi. Wah, ada yang miss, tapi saya punya kesempatan untuk berbenah. Wah, ada kesempatan untuk mengetahui apa kekurangan saya dan memperbaikinya. Ya, hati-hati. Jangan menggunakan kata-kata yang habis gue, mati gue emang bodoh, gue emang gak berguna. Itu masuk ke dalam bawah sadar loh kalau kita ulang-ulang. Dan ya sekarang gini aja, kalau kita terus berpikir diri sendiri bodoh dan itu terprogram di dalam bawah sadar, walaupun kita pinter, kan udah masuk ke dalam bawah sadar kan, itu otomatis ketika kita mau melakukan sesuatu yang bagus, tiba-tiba bawah sadar akan ngomong, kamu kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mungkin menghasilkan karya yang bagus. Ya kamu jadi, otomatis itu berpengaruh ke perilaku kita, hasilnya jadi buruk. Atau sebaliknya, kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai yang bagus ke dalam bawah sadar kita, kita selalu berkata pada diri sendiri, kita adalah orang yang sukses, kita adalah orang yang sukses, kita orang yang berjuang keras, kita orang yang cerdas, kita orang yang kreatif. Ya ketika kita lagi ngadepin masalah, dan kita mulai mentok, bawah sadar kita akan kasih pesan, kamu kan orang cerdas, kamu kan orang kreatif, kamu kan orang yang hebat, masa orang hebat nyerah, masa orang kreatif nyerah, masa orang yang jago nyerah, sehingga kita nggak akan nyerah, kita akan cari alternatif, karena kita kreatif, kita cari alternatif, kita coba hal lain, cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, dan berhasil. Bukan masalah pinter enggaknya, tapi masalah isi dari keyakinan kita, yang berasal dari self-talk kita. Kalau kita menanamkan keyakinan bahwa kita ini bisa, kita ini pintar, kita ini kreatif, maka pikiran bawah sadar kita akan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Seperti yang saya contohkan. Dan kalau kita lihat orang-orang sukses itu bukan orang yang satu kali coba lalu sukses. Ya, kalau kita lihat profil-profil orang hebat itu mereka bukan sekali coba langsung berhasil. Mereka coba berkali-kali. Nah, kalau kita bisa menanamkan program bahwa kita adalah orang yang kreatif, kita adalah orang yang berusaha, kita adalah orang yang akan berjuang. Nah, kita bisa jadi seperti mereka, karena begitu kita mengalami kendala, kita akan mencari cara lain, bukannya nyerah. Nah, jadi hati-hati dengan isi self-talk kita. Kalau self-talk kita bagus, isinya akan bagus dalam programnya. Kalau self-talk kita negatif, programnya negatif. Dan doa
itu bisa dijelaskan juga melalui konsep bawah sadar ini. Jadi ketika kita berdoa kan kita dalam kondisi santai, rileks kan. Kita doa merem, ya kita ngomong dengan sungguh-sungguh ya kalau doanya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Tuhan, aku sedang ada masalah, tapi aku minta kekuatan-Mu Tuhan. Aku minta tunjukkan jalan. Itu kan kita dalam kondisi yang sangat konsentrasi ya, sangat sangat terfokus ya. Kita sungguh-sungguh mengucapkan itu. Itu biasanya pikiran alfa. Alfa itu bawah sadar. Dan itu kan ada muatan emosi yang intens kan. Kita berbicara dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita berdoa dengan pikiran yang sangat sungguh-sungguh seperti itu, ada emosi intens. Apalagi kadang beberapa orang yang terzolimi ya, misalnya terzolimi. Nah, di sanalah sebenarnya ketika kita sedang berdoa dengan perasaan sungguh-sungguh, kita sedang menanamkan sesuatu ke dalam bawah sadar kita. Misalnya kita mau memulai suatu pekerjaan ya, kita berdoa, semoga hari ini pekerjaan lancar. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu kan sebenarnya ngomong ke bawah sadar. Muatan emosi yang intens kan kita dengan penuh hikmat, penuh kesungguhan, ya penuh semangat bahwa hari ini kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, maka program yang tertanam di dalam bawah sadar adalah hari ini saya akan bekerja sungguh-sungguh. Atau ketika anak-anak Anda atau ketika saudara Anda, adik Anda ya di sekolah, sebelum mulai sekolah berdoa, ya Tuhan berikan aku kecerdasan untuk bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, itu kan lagi ngomong ke bawah sadar, dan itu ada emosi yang intens, dan itu membypass filternya. Makanya akan lebih dimudahkan belajarnya. Beda dengan yang doanya asal-asalan, dengan yang doanya main-main. Makanya hati-hati, ada ucapan hati-hati dengan doamu. Doamu bisa jadi kenyataan. Sebenarnya kalau secara psikologi karena kita sedang memasukkan sesuatu ke dalam konten bawah sadar kita. Apalagi kalau kita ucapinnya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh hikmat. Nah, inilah sebenarnya kekuatan bawah sadar kita. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa pikiran bawah sadar ini ada, kita tahu bahwa pikiran bawah sadar ini berdampak besar dalam hidup kita, dan kita tahu sekarang bahwa pikiran bawah sadar itu bisa diprogram melalui dua cara, repetisi atau melalui kandungan emosi yang intens. Dengan demikian teman-teman, ya teman-teman bisa coba ya mulai sekarang menanamkan self talk yang positif ke dalam diri sendiri. Kalau Anda misalnya ingin menjadi seseorang yang kreatif, ya katakan kepada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang kreatif. Dan Anda harus berperilaku selayaknya orang kreatif. Misalnya adalah memang banyak menghasilkan ide baru, punya notes, catat ide-ide baru tersebut. Yaitu untuk meyakinkan bawah sadar bahwa Anda adalah orang yang kreatif. Ya, lalu juga Anda bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, apa yang Anda ingin capai. Berdoa itu bukan meminta instan, tapi berdoa itu adalah menanamkan program ke dalam bawah sadar kita. Kita berdoa sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang bagus, kita berdoa sehingga kita dimudahkan untuk bekerja, dan itu akan jadi luar biasa. Ya, oke, itu aja video tentang bawah sadar pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, beri like dan jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena banyak video yang akan saya buat di channel ini, video-video tentang psikologi dan pengembangan diri. Biar nggak ketinggalan, subscribe dan klik lonceng notifikasi. Ngomong-ngomong, saya juga ada Instagram. Kalau mau ngobrol-ngobrol ya banyak yang suka DM saya ngomongin soal psikologi. Nah, boleh DM saya di sana. Kalau saya pas buka saya pasti balas. Tapi saya nggak 24 jam buka IG, jadi ya mohon maklum ya kalau balasnya nggak langsung pada saat itu juga. Oke, itu aja. Selamat mempraktikkan. Dadah.